Nggak ada yang sempurna, itu nggak ada. Semua punya masa lalu. Tapi bagaimana masa lalu itu kita jadikan pelajaran, enggak sejarah. Masyaallah. Tapi setelah hidayah itu sampai, dia akan tutup itu semua. Akan tutup itu semua dengan apa? Kebaikan. Kalau kita jual penderitaan, tidak. Karena itu sama juga menghinakan diri kita. Kalau kita sudah menghinakan diri kita, berarti Quran bersyukur. Kita itu istimewa. Dia itu ajib. Apalagi kalau sudah belajar meditasi, kita itu sang pencipta. Karena lakon kehidupan itu ya hanya pemanggilinya, muter. Usahakan kalau kita sudah di atas, ingat bahwa yang sempurna itu nggak ada. Semua punya masa lalu. Tapi bagaimana masa lalu itu kita jadikan pelajaran, enggak sejarah. Sejarahnya orang-orang besar dulu juga nggak ada tanpa lika-liku kehidupan yang kurang menyenangkan. Ini dari leluhur kita. Itu kan dia juga biasa, kalau orang dulu ya sabung ayam, betul nggak? Perjudian. Biasanya kalau udah sabung ayam, perjudian dan lainnya kan identik dengan ya mabuk juga ada juga, ini ada juga kan gitu. Maksiat lah. Iya, maksiat lah. Tapi setelah hidayah itu sampai, dia akan tutup itu semua. Akan tutup itu semua dengan apa? Kebaikan. Ya seperti sahabat Nabi ya, sebelum dapat hidayah kayak apa? Ketika masih jahiliyah, zaman kebodohan. Yang permasalahannya sekarang kita sudah dapat pencerahan, kita sudah dapat kesadaran, kita balik lagi ke hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang nggak benar. Itu yang nggak benar. Jadi benarnya bagaimana kita sudah jadi baik, kita pertahankan. Kita pertahankan kebaikan. Kalau ini semua wujud seperti ini, itu bukan karya kita semata, tanpa bimbingan, tanpa dana yang dikucurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak mungkin terwujud, nggak mungkin. Kebayang nggak? Berapa miliar bisa terjadi seperti ini? Bagaimana kita pembebasan lahannya dan lain-lain, itu kan nggak mudah. Kebayang nggak perizinan untuk lain-lain, IMB-nya macam-macamnya, itu kan nggak mudah. Dan semuanya itu Allah punya kekuasaan, diberikan jalannya. Walaupun kita ketemu orang yang nggak bagus, orang yang culas, orang yang bagaimanapun juga, itu kan pelajaran. Semuanya ada hikmahnya. Makanya di kita kalau ketemu orang penipu, orang yang macam-macam tanda kutip negatif sama kita nggak membenci. Sekarang gini, pusat negatif yang Allah ciptakan siapa? Malaikat yang terusir kan. Nah, padahal dulu itu
andalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk perbendaharaan surga. Kalau menurut literatur hikayat dalam agama Islam. Kalau grupnya satanik juga itu disebutnya apa? Lucifer gitu kan. Ibaratnya malaikat yang terjatuh. Terjatuh dari apa? Terjatuh dari perbuatannya yang negatif. Makanya bagaimanapun dia kan tetap malaikat, kan punya keilmuan, punya kemampuan, karena sudah menyerap perbendaharaan keilmuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah jauh-jauh, itu para narapidana ya. Di luar kan dia ketangkep, di dalam pasti dia bikin kelompok-kelompok sesuai dengan karakter dia ketika di luar. Itu seperti itu, nggak jauh beda di alam semesta itu. Makanya kalau bisa otak kita buat berpikir supaya kita bisa mempertahankan kebaikan. Kita jalani terus kebaikan. Kalau masalah dunia itu nanti, kalau memang wadah kita nyampe, itu pasti sangat mudah dengan caranya ini aja nih. Kalau kita pikir ya, pembebasan lahan ini itu pertama cuma 1000 meter. Itu kolam renang yang atas 1000 meter. Itu tahun 2010. Dan itu sepanjang tahun itu belum pernah tidak membangun. Kita berhenti membangun yang kapasitas besar di sini itu karena kita ada panti yang di Cisarua. Jadi fokusnya untuk di Cisarua. Karena di Cisarua itu banyak hamba-hamba Allah yang membutuhkan pendidikan diakui. Mereka juga punya kesempatan untuk sukses. Makanya kita gembleng keilmuan, ketangguhan dari kalangan manapun. Dan memang rata-rata korban bencana, seperti yang dari Garut, dari Padang, dari kemana-mana kan gitu. Dari Kalimantan juga ada, dari Lampung, Sumatera ada di sana. Yang korban-korban penderitaan lah. Jadi fokus kita itu sekarang itu ke sana, dan mudah-mudahan pemerintah membantu kita. Apa yang sudah kita perjuangkan disupport, walaupun selama ini kan kita benar-benar mandiri dan kita tidak biasa menjadi orang miskin. Segitu banyaknya saya nggak pernah minta. Kalau orang ngasih kita terima, orang dia pengen baik kok. Tapi saya nggak minta. Karena saya ada pengalaman ketika saya pergi haji pertama kali itu. Ada orang ngasih halal, kita tolak marah. Itu kita jadikan pelajaran, karena menolaknya pemberian orang kita dianggap sombong. Makanya supaya kita tidak menjadi sombong, kalau ada orang memberi kita kasih, tapi kita jangan menjadi pengemis, kita jangan menjadi merendahkan. Kita itu kan mulia, kita itu khalifah, sudah diberikan prasarananya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita menyadari. Jadi nggak mungkin khalifah dibiarkan kita nggak ada fasilitas, udah dengan sendirinya. Nah, ini kalau ada yang ngasih kita terima, tapi kita jangan jadi peminta-minta. Itu sudah saya pegang. Jadi saya nggak mau. Biar saya itu Allah kenalkan dengan para pejabat. Ayo kalau kerjasama, ayo. Bisnis secara real, ayo. Tapi kalau saya jual kesedihan, tidak.
kalau kita jual penderitaan. Tidak. Karena itu sama juga menghinakan diri kita. Kalau kita sudah menghinakan diri kita berarti kurang bersyukur. Kita itu istimewa. Dia itu ajib. Apalagi kalau sudah belajar meditasi, kita itu sang pencipta. Otak kita nih, kita dikasih otak yang bobotnya kemarin udah kasih pelajaran berapa persen? Lupa lagi. 80 beratnya 100 gram. Berapa persen daripada berat badan kita? 0,8. Ya subhanallah, harus diingat-ingat. Jadi otak yang kecil mungil seperti ini ada limpasan galaksi. Galaksi apa? Galaksi alam semesta. Luar biasa. Sebenarnya kemampuan otak kita, daya tarik magnet otak kita itu sangat bisa. Orang-orang dulu kan bisa narik sono sini itu ada keilmuannya. Cuman kenapa nggak ibu gunakan itu, misalnya ada maling begini begitu? Ya karena kapasitas kita tidak mengacu ke sana. Saya memposisikan diri itu selaku bengkel untuk memperbaiki. Jadi tetap kita selalu baik sangka, pasti nanti akan ada masa pertobatan, masa kesadaran. Pasti fasenya ada. Karena lakon kehidupan itu ya hanya pemanggilinya muter. Usahakan kalau kita sudah di atas, ingat bahwa kan adanya dari awal mulai kita merasakan itu susah terusnya. Pasti akan merasakan pernah di atas, pernah merasakan kesukaan, pernah merasakan kita itu di atas angin daripada yang lain. Ya kecukupan lah apa. Karena nggak bisa mempertahankan. Jadi akhirnya muter lagi. Itu hampir semua insan itu punya potensi kemampuan yang sama. Nggak mungkin kita di bawah terus, itu nggak mungkin. Karena memang galaksi itu selalu berputar pada orbitnya. Begitu juga ini. Sang pencipta ini punya galaksi ini, otak kita ini. Jangan salah. Makanya kita terus pahami. Ya, ini saya evaluasi dengan usia saya yang sudah seperti ini. Kalau kita bisa menata sang pencipta ini di otak kita, bagian sang pencipta dengan kesadaran ya, itu sebenarnya istimewa. Dan kita nggak harus merasakan wah aku kan orang biasa, kita itu nggak ada biasanya, kita istimewa. Jangan terpengaruh kalau kita disugestikan bahwa kita itu kalau derajat kita memang rendah akan tetap rendah. Kan ada kan? Langsung memang saya jatahnya jadi orang kecil gitu kan. Ya sekarang kalau postur kecil ibu kecil gitu. Tapi jiwa kita besar. Dan semuanya punya potensi. Kalau kita mau dipercaya, caranya itu kita hanya memperhatikan batang otak kita yang nyambung sama DNA kita. Ya kalau orang saintis disebutnya genom ya, gen.
Jadi gen kita itu asal mula dari leluhur kita, dari asal muasal itu ada. Setiap kromosom itu ada catatan, nanti begini itu ada dan itu benar. Yang disebut lauhil mahfuz, catatan kehidupan. Sekarang para saintis, para keilmuan membuktikan fakta, tapi ada yang malah tidak mensyukuri bahwa itu ada free will Allah Subhanahu wa taala, kehendak bebasnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap bahwa itu terjadi dengan sendirinya. Ada yang beranggapan begitu. Halo guys, sekarang saya berada di Gua Al-Quran. Jadi Gua Al-Quran ini terletak di Tirta Ciburial Waterpark. Jadi teman-teman kalau dari Bogor itu ke arah IPB Dramaga, terus ke arah Limuliang. Jadi teman-teman bisa lihat di sini Gua Al-Qurannya ini hampir 30 ya guys. Yuk teman-teman ikutin aku. Jadi di sini ada Al-Quran ini semua dibuat oleh Umi Sirat. Jadi beliau bagi teman-teman yang mau wisata religi bisa datang ke sini. Sini tempatnya healing